pesan-pesan Ella yang ada di video itu pendapat Anda gimana? Sangat tidak jelas ya. Gua Nggak jelas gimana? JOT itu kayak bungkam soal permasalahan skandal yang ada gitu. Biasanya kalau centang tuh biar dapat gaji dari Elon Musk. Oh iya, Mbak. Selamat datang di PWK Podcast Wota Kosong ya. Kali ini bersama salah satu fans atau ex-fans JKT saya sebut. X lah. Udah jadi ex-fans JKT. Udah jadi X-Fans. Udah confirm banget nih. Ya 80%. 80%. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara nih? Saya Gabe Shen ya. Gabe Shen. Iya. Yang terkenal itu. Enggak. Dari kapan sih ngefans JKT? Dari Gen 5. Gen 5? Gen 5. Tahun berapa itu? Berapa ya? 2017 atau 2018 ya? Siapa OSI pertama Anda? Bisa disebut gak sih? Lah kenapa emang ya? Gabriela Marcelina. Gabriela Marcelina tuh Ebi. Yang peringkat Sosenkyo-nya itu terakhir 6. 6 apa 4 sih? 6. 6. Apa sih Rhapsody ya terakhir ya? Rhapsody. Oh itu Rhapsody masih ada dia? Hmm. Berarti Anda dulu vote dia? Vote Mendukung? banget. Anda kecewa nggak dengan dia? Dikit lah. Dikit aja ya? Iya, reasonable lah. Kalau gitu sekarang OSI siapa? Udah nggak ada, kan udah X-Fans. Sebelum ini yang paling terakhir OSI-nya? Trisha. Enggak. Ella. Oke. Ella, Gen 10. Apa pendapat Anda tentang video kampanye Sosenkyo Ella? Ya, bagus lah. Bagus untuk tidak ditonton ya. Kenapa? Kenapa nggak usah ditonton? Bagus ya, jadi kan pertama kali upload sama JOT. Ya udah gitu. View-nya banyak loh. Gue gak peduli sih view banyak. Tapi apakah pesan-pesan Ella yang ada di video itu pendapat Anda gimana? Sangat tidak jelas ya. Gue Nggak jelas gimana? Gue nggak ngerti ini sih esensi dari kata-kata dia sih. Apa sih kalimatnya? Dia kayak nikahan gitu. Oh. Itu kok nggak ada yang datang gitu kata dia kan. Habis itu padahal aku udah jago nyanyi, bisa dance river gitu. Tapi kontradiktif dengan Anda bilang. Tadi Anda bilang bagus. Bagus untuk gak ditonton. Bagus untuk tidak ditonton. Iya. Lebih baik nonton yang lain lah. Seperti Anda kecewa dengan Ella. Enggak. Terus kenapa berhenti jadi fans? Karena sudah menemukan yang baru. Apa yang baru? Grup baru. Apa? Up Girls. Kok bisa? Mungkin karena kalau saya pas di JKT itu lebih terlalu fokus mengerjakan hal-hal pro fanbase dan lain-lain gitu. Anda join fanbase dulu? Join. Lalu apa yang Anda dapatkan di Up Girls tapi tidak Anda dapatkan di JKT? Interaksi yang lebih sering. Emang kalau di Up Girls itu interaksinya gimana? Kok bisa lebih sering? Lebih gampang diraih aja sih, kayak apa show-nya gampang, dapatnya kan nggak harus very fun gitu kan. Oh, kalau di Up Girls itu nggak perlu very fun? Nggak usah. Terus nggak usah, kalau mau VC nggak usah sampai war server BC gitu kan. Bener sih. Uh-uh. Tapi Up Girls sudah ada website? Nggak ada. Makanya gampang kan? Berarti beli VC-nya pakai link Google Form. Berapa tuh biayanya? 50.000 satu tiket 1 menit. semenit. JKT 120.000 50 detik. Iya. Makanya lebih menikmati lah kalau Up Girls. Siapa usia Anda di Up Girls? Bukan Oshi. Apa namanya? Obi. Mirip nama gue tuh. Oh iya. Oh iya. Bang Obi. Iya. Obi itu apa tuh? Nggak tahu. Dari kan kalau Oshi itu Oshimen ya, dari kata Oshimen. Kalau Obi dari apa? Nggak tahu juga, aku tiba-tiba disuruh bilang Obi. Oh, siapa yang nyuruh member ya?
Hah? Membernya atau memang dari fans-fans? Dari fans-fansnya deh. Dari fans-fans Obi ya. Nggak pengen disamain ya? Mungkin. Nggak pengen disamain. Iya. Kan biar terlihat beda lah. Lebih eksklusif. Kalau gitu Obi Anda siapa di Ada Upburst? yang namanya Zia. Berbedakah dia dengan Ella? Berbeda. Dari segi apa? Dari segi ya dia masih berkembang lah. Ella kan udah ada di lumayan di top lah. Menurut Anda Ella itu sudah bisa masuk ke dalam top member JKT untuk sekarang? Dari segi apa dulu nih? Dari segi apapun lah overall. Udah lumayan high tier lah kalau dilihat dari engagement dia kan yang lumayan tinggi kan. Ya ini kita katakanlah standar nih. Dia udah di atas rata-rata berarti. Udah ada Di atas rata-rata. Bahkan di antara teman-teman segenerasinya. Ya itu lumayan jelas sih kalau itu ya. Ya. Karena dia kan lumayan melewati lumayan jauh kalau soal teman generasi. Lalu kalau fanbase, Anda dulu fanbase Ella dong berarti? Tapi saya Apa biasa dikerjakan? Saya itu biasanya kalau saya itu lebih setiap ada kayak kegiatan-kegiatan yang event-event pentingnya Ella gitu. Misalkan kayak ada 100 show, milestones atau ulang tahun, itu saya yang biasa ngasih konsep atau enggak ngasih, yang pasti ngasih hashtag pasti sih, sama konseping. Konsep ya, berarti ada tim desainnya. Tim desainnya ada sendiri, sosmednya ada sendiri. Berarti Anda lebih ke konsep acara berarti ya? Ya. Usia Anda berapa sih sekarang? Menurut Anda berapa? 21? Iya. Serius 21? Serius satu. Berarti tahun berapa tuh lahirnya? 23. 2003. Apa sih yang Anda kerjakan sekarang? Gabut sih sekarang temannya. Gabut? Gabut. Ngerantau kan? Anda asli mana sih? Balikpapan. Balikpapan. Iya, Kalimantan. Saya dengar Anda dulu pernah kuliah di Perancis. Oh, pernah. Pernah? Pernah. Di universitas mana? Di Université de Montpellier. 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 Apakah Ella tahu? Tahu. Bangga nggak kira-kira Ella punya fans dari Perancis? Apakah Ella mengenal Anda? Kenal kayaknya sih. Udah pernah meet and greet atau to shoot sama Ella? Belum. 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 Kapan Anda ketemu Ella kalau gitu? Off air pernah sekali Di Bali. Di Bali. Di Bali. Jauh juga Anda mengejar Ella. Iya. Ya? Keren ya? Luar biasa effortnya untuk Ella. Effort Ya? banget emang itu. Lumayan lah. Tapi Ella tahu Anda ada di sana. Tahu. Anda confirm via video call? Nggak sempet sih. Setelah itu soalnya udah nggak jadi fans lagi. Kenapa? Nggak tahu. Udah merasa menamatkan aja kayaknya sih. Tamat. Iya. Tapi Anda belum pernah meet and greet, belum pernah to shot. Iya. Berarti dalam tahap apa Anda bilang Anda tuh udah tamat gitu di JKT? Teater udah pernah belum? Belum. Tapi udah tamat. Iya. Kok bisa? Lebih ke menamatkan Oshi sih. Iya, belum to shoot. Birthday juga kemarin enggak. Tapi ya selama dulu kayak proyek yang saya buat dihargai, kayak saya udah ya itu kan dikenal lah. Oke. Ada cara lain berarti untuk mendapatkan waro lah istilahnya. Iya, benar. Nggak harus meet and greet juga. Nggak harus lah. Saya ingin tahu kalau menurut Anda ini fans JKT yang seperti apa sih? Apakah Anda fans yang menerima apapun keputusan JKT atau Anda pernah mengkritik keputusan JKT? JOT. Saya salah satu yang pernah mengkritik sih. Oke, apa? Tentang dulu tuh karena JKT JOT itu kayak bungkam soal permasalahan skandal yang ada gitu. Contohnya? Contohnya kayak ada Diak skandal, baru tuh mereka kayak memilih untuk tidak klarifikasi dan diam saja gitu. Oke. Apalagi selain itu? Yang paling basic sih marah-marah soal website busuk itu kan. Busuk banget ya website. Iya. Itu salah satu yang harus dirubah nggak sih dari JKT? Iya. Mending nggak usah pakai website kayak Upburst ya. Iya, mending pakai Google Form ya. Google Form aja. Iya. Sih. Tapi ntar Google Formnya ini error kayak Mas Aris. Mas Aris kan kayak gitu Iya, kan. iya, bener Google juga Form error.
Menurut Anda kenapa di JOT nggak mau memperbaiki website yang sangat lambat itu? Ketika ada mau beli video call kan lambat dulu ada. Kenapa tuh kira-kira nggak mau diperbaiki? Bingung ya, mungkin ada kabar-kabar yang saya dengar ya, saya nggak tahu sih. Ya, mungkin yang apa katanya yang ngurus website dari Jepang atau yang apa segala macam. Oh gitu. Jadi ya saya nggak tahu sih, tapi tetap aja saya kalau misalkan website udah bagus ya mending lah, baik untuk generasi WhatsApp berikutnya kan. Sehat nggak menurut Anda ketika jadi fans terlalu kontra dengan apa keputusan JKT? Ada dong tipe fans yang kayak apapun yang JKT perbuat salah gitu. Iya. Anda kan salah satu orang yang pernah mengkritik juga ya. Tapi apakah menurut Anda sehat ada fans yang selalu begitu? Atau justru menurut Anda memang harus ada fans-fans yang selalu rewel istilahnya itu dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh JOT ini? Tergantung sih, kalau misalnya mereka merasa ini tempat hobi mereka disalurkan, ini juga tempat mereka kayak apa, tempat mereka yang bikin nyaman di rumah mereka gitu ya. Kalau mereka kontra ya wajar, tapi kalau untuk saya sih itu mungkin salah satu faktor kenapa saya akhirnya tidak menikmati JKT kan. Karena saya terlalu rebel lah istilahnya, terlalu kontra gitu. Kadang kalau terlalu kontra Anda mengakui itu? Iyalah. Jadi kayak menurut saya, menikmati. iya mending menikmati saja lah, kayak ya oke lah ada beberapa yang ngeselin, tapi mending di keep atau enggak ya ngomongin sama teman-teman aja gitu. Gak usah terlalu dikasih data kayak ngapain juga kan, apa nyari atensi. Tapi apa yang pernah Anda sampaikan di publik berarti itu kritik yang menurut Anda harus dilakukan di publik ya? Tapi ada yang harus di keep atau yang hanya teman-teman terdekat Anda yang tahu, ada juga yang Anda posting? Iya benar. Dan kadang yang diposting itu yang pastinya tidak menyerang ke salah satu member segala macam, yang emang fokus ke JOT-nya aja. Anda nyebut menyerang salah satu member, berarti Anda punya kayak pendapat jelek nih terhadap salah satu member, tapi tidak Anda tuangkan dalam tweet Anda. Benar. Pasti ada lah. Lebih ke arah mengkeep ke diri sendiri atau cerita ke teman-teman yang menurut Anda percaya. Biar tidak mancing tubir. Karena kan permasalahan sekarang JKT kan banyak tubirnya kan. Bener sih. Karena orang-orang tuh nggak bisa ngerti diri mereka sendiri, kayak kenapa kok? Kenapa menurut Anda ada yang begitu tuh, kayak harusnya mereka tahu nggak sih kayak kalau tweet mereka itu pasti bakal muncul juga kan di beranda orang lain. Tergantung sih, akunnya centang atau enggak. Oh gitu, ada pengaruh. Biasanya kalau centang tuh biar dapat gaji dari Elon Musk kan. Iya, naik tuh biasanya kan kalau tubir kan. Kalau nggak centang berarti emang dia. Anda centang nggak? Enggak. Udah enggak. Oh dulu ya? Dulu ya, tapi dulu saya centang buat biar kalau misalkan nge-replay Oshi di atas. Oh gitu. Gitu. Bukan karena supaya kritik JOT dapat engagement dari sana. Enggak pernah, saya selama ngerti JOT enggak pernah pas centang. Oh, selama mengkritik JOT nggak pernah centang? Iya. Oh, gitu. Karena pas centang biasanya saya pakai atribut fanbase kan. Karena saya tahu kalau misalkan saya macam-macam pasti yang kena dampak fanbase juga. Anda bikin sampai sejauh itu, apapun tindakan yang Anda lakukan fanbase yang kena dampaknya? Benar. Kok bisa? Karena saya ngerasa saya udah membawa nama fanbase sih. Jadi kalau misalnya nih, Anda mengkritik JOT, terus ada fans lain yang nganggap ini kan Gap anak fanbase-nya ini ya gitu. Oh jadi kayak kena gitu fanbase-nya. Ya, jadi kayak citra buruk ke fanbase juga. Karena kan kayak saya ngebangun fanbase juga lumayan dirombak dari awal kan. Jadi saya tahu lah kerja kerasan anak yang ada di fanbase itu lah. Jadi kalau misalnya menurut Anda sebagai anggota fanbase sebaiknya tidak terlalu banyak melakukan pendapat-pendapat yang kurang mengenakan ya, mungkin sebaiknya begitu. Yang mancing tubir lah kayak buat apa gitu. Karena apalagi saya juga dulu pas jadi anggota fanbase, pas jadi pengurus fanbase pernah kritik anak-anak yang emang terang-terangan nih Oshinya ini misalnya. Tapi dia sosok apa nyerang orang lain atau segala macam kan akhirnya impact ke kita juga. Sekarang saya tegur apa segala macam itu sih. Saling mengingatkan aja lah kalau watak-watak itu. Kalau gitu terakhir deh, karena Anda sudah menjadi 80% ex JKT, pesan-pesan Anda untuk Ella dan JKT deh. Kan Anda dalam tanda kutip sudah mulai meninggalkan. Pesannya apa sih biar mereka berbenah, baik dari si member, baik dari JKT? Pesan buat Ella dulu kali. JKT dulu, Boleh. JKT. Buat JKT ya dengerin kata-kata fans ya. Kan banyak yang bilang JKT itu batu ya, JKT itu batu ya. Mending lebih dengerin kata-kata fans ya. Kalau misalkan lebih menata kata-katanya, menutur katanya lebih ini lah, kayak lebih terbuka aja lah buat fans gitu lah, biar sama-sama enak gitu kan. Bisa kalau kita lebih terbuka lebih enak juga kan ke orang lain gitu.
Kalau buat Ella sih ya be yourself aja sih, kayak jangan mau disetir orang. Jangan mau disetir. Iya, siapa tahu kan ada yang kayak apa, dia baru tuh mencari gimmick baru lah buat Ella ya. Iya, jangan gitu. Ada juga fans yang kayak bukan mengatur mungkin ya, kayak kenapa kamu nggak gini gitu. Iya, Jadi ya, ada sih. jadi membernya jadi ngerasa oh iya mungkin aku harus begini nih, harus berubah gitu. Iya, kayak sekarang saya dulu sebelum keluar dari Venus Ella, kayak saya juga udah naruh Ella tuh mendewasakan lah, kan dia 18 tahun segala macam, tapi ya dibawa image masih ke lucu-lucuan. Ella juga masih mengembrace image itu, ya menurut saya alasan saya keluar sih ya itu karena kayak ya menurut saya udah harusnya ada perkembangan perkembangan karakter lah buat dia, kayak jangan terlalu stick di satu gimmick doang. Ya udah kalau gitu terima kasih Mas Gapsen. Terima kasih banyak. Kita udah meluangkan waktu untuk di podcast Wota Kosong ini ya. Iya, saya kosong banget emang. Semoga dari podcast kosong ini ada value yang berbeda ya, karena otak kita kosong ya nggak sih? Iya. Kalau gitu guys, terima kasih. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa. See you next time guys. Ciao.